Peningkatan kasus COVID-19 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 di sejumlah kota besar di Indonesia dalam keadaan berat. Wanita hamil memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi COVID-19, khususnya pada wanita hamil dengan kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat vaksinasi bagi ibu hamil dan anak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pada episode kali ini, kita akan membahas vaksinasi kepada ibu hamil dan juga anak spesial bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam program Healthy Lifestyle, Let's Be Happy and Healthy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Pada episode kali ini kita akan membahas tema vaksinasi kepada anak dan juga kepada ibu hamil dengan narasumber kita hari ini yaitu Bapak Suyatno. Beliau merupakan Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak. Iya, siap Bapak. Wah, ini kan temanya spesial dan juga memang kita melihat perkembangan dari COVID-19 saat ini, virusnya makin bermutasi dan semakin banyak. Khusus untuk anak dan juga ibu hamil, kenapa ini menjadi penting sih Pak? Dan menjadi perhatian khusus juga dari pemerintah untuk mempercepat adanya vaksinasi ini. Jadi semenjak pemerintah menetapkan kedaruratan kesehatan masalah coronavirus pada tahun 2019, maka diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka ditetapkanlah untuk KLB kejadian luar biasa atau pandemi. Jadi memang harus ada pencegahan-pencegahan khusus, terutama untuk yang masyarakat rentan. Nah, dalam hal ini adalah ibu hamil dan anak-anak. Nah, kemudian untuk anak-anak pelaksanaan vaksinasinya sudah kita lakukan mulai tanggal 15 kemarin. Jadi untuk usia anak usia 6 sampai 11 tahun itu bisa kita laksanakan serentak tanggal 15 Desember kemarin. Baik. Nah, Pak, ini kalau kita ngomongin secara persyaratan, kalau kita berbicara anak-anak ataupun ibu hamil kan terkadang ada kekhawatiran, apalagi ibu hamil ada bayi gitu ya yang dikandungnya. Kemudian apakah ada syarat khusus? Sekarang kita berbicara tentang anak dulu Pak. Apa saja sih kira-kira syaratnya yang harus dipenuhi agar seorang anak ini memiliki kesempatan untuk melakukan vaksinasi? Mungkin dari segi usia atau kesehatannya, bagaimana Pak? Kalau dari ibu hamil yang jelas kondisinya memang harus sehat dan kehamilan trimester kedua itu baru bisa diberikan. Di bawah itu memang tidak bisa diberikan. Untuk anak-anak saya rasa hampir sama untuk dewasa, asalkan memang dia tidak pernah COVID atau memang tidak mempunyai komorbid penyakit-penyakit penyerta, itu bisa kita vaksinasi. Untuk yang anak-anak yang sudah terkena COVID, kita harus menunggu 3 bulan baru kita berikan vaksinasi. Itu sama juga perlakuannya dengan ibu hamil. Baik, kalau untuk pelaksanaannya Pak, itu bisa dilakukan di mana? Ini misalnya pemirsa ingin tahu kira-kira dari masyarakat Kabupaten Malang ini bisa melakukan vaksinasi di mana yang diadakan oleh pemerintah? Kita sudah membuka tempat-tempat khusus untuk pelaksanaan vaksinasi COVID ini, terutama ada di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di posyandu, atau tempat-tempat yang memang layak untuk dipakai pelaksanaan vaksinasi COVID. Mungkin bisa jadi di aula desa atau aula kecamatan yang memperdekat sasaran untuk divaksinasi. Oke, baik Pak. Kemudian kalau kita mendengar banyak sekali jenis-jenis vaksin Pak yang digunakan. Kalau oleh pemerintah Kabupaten Malang sendiri yang khusus untuk anak dan ibu hamil menggunakan jenis apa Pak? Ya, kita spesial sekali untuk Kabupaten Malang. Kabupaten Malang kita sudah menerima 5 jenis vaksin COVID. Pertama CoronaVac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Moderna,
yang keempat Sinovac, yang kelima untuk Jawa Timur khusus Kabupaten Malang ada JNJ, Johnson Johnson. Ya, itu diperuntukkan untuk lansia, gitu kan. Jadi sekali suntik kita sudah mendapatkan kekebalan dan imunitasnya. Gitu. Baik. Untuk ibu hamil dan anak-anak itu kita pakai vaksin Sinovac yang resikonya memang nggak terlalu banyak karena tidak menimbulkan panas gitu. Oh baik. Nah yang menarik Pak, sekarang kan memang mutasi virus COVID-19 ini semakin banyak dan terakhir kita dengar setelah Delta ada Omicron. Apakah masih efektif untuk bisa menghalau nih virus ketika kita sudah divaksinasi 2 kali dengan vaksinasi yang tadi sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut? Oke. Kalau untuk virus, untuk menangkal virus itu memang seampuh-ampuhnya vaksin karena memang COVID ini belum ada obatnya. Kita hanya mencegah saja, agar tidak terjadi keparahan yang ditimbulkan oleh pasien. Jadi gunanya vaksin ini adalah mencegah agar tidak terjadi keparahan pada pasien. Jadi tidak berarti kebal ini artinya setelah diimunisasi dia tidak akan kena COVID. Kalaupun toh kena COVID itu akan menjadi ringan. Termasuk Omicron. Itu kan mutasi dari Delta, mutasi dari yang lain-lainnya. Apapun sebetulnya bentuk jenis virus COVID itu yang paling ampuh memang kita melakukan 5M. Oh apa tuh Pak? Mencuci tangan, menjauhi masyarakat, mobilitas, menjaga jarak, pakai masker itu yang paling penting. Jadi tidak ada cara lain yang memang ampuh untuk menangkal segala virus, memang terutama untuk masker dan cuci tangan pakai sabun. Baik. Itu cara untuk mengendalikan sebetulnya penyebaran virus corona. Nah, jadi memang tidak bisa hanya bergantung pada vaksin ya Pak ya, tapi pola hidup juga harus kita tetap terapkan, terutama yang 5M tadi Bapak sebutkan. Wah luar biasa. Betul. Nah, saya penasaran Pak, kalau kita lihat di Kabupaten Malang ini kan merupakan nomor 2 terbesar wilayahnya di Jawa Timur, di mana masyarakatnya juga pasti sangat banyak. Program apa sih Pak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mempercepat vaksinasi ini? Apakah ada vaksinasi massal juga yang sedang dicanangkan atau sudah dilakukan sebelumnya? Ya, jadi selain katakanlah kita pelaksanaan di rumah sakit atau di puskesmas atau di posyandu yang memang tidak dibuka sama tenaga kesehatan, kita memang mempunyai cara lain selain memang dari 3 tempat tersebut, yaitu kita jemput bola. Oke, wah ini menarik Pak, jemput bola. Kita akan bahas tapi di segmen berikutnya. Kita jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Nah pada segmen sebelumnya tadi Pak Yatno sudah menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan untuk memberikan vaksinasi ini juga diberikan di beberapa seperti rumah sakit maupun puskesmas. Tapi ada juga program pemerintah untuk jemput bola untuk melakukan vaksinasi baik kepada anak maupun ibu hamil. Seperti apa ini programnya? Kita langsung ngobrol dengan Pak Yatno. Bagaimana nih Pak jemput bola yang dimaksud?
Jadi jemput bola itu artinya kita mendekatkan pada sasaran, terutama sasaran-sasaran yang memang jauh dari fasilitas yang lokasinya. Jadi kita bisa memakai tempat-tempat seperti aula desa, aula kecamatan, atau tempat-tempat yang memang memadai untuk pelaksanaan vaksinasi. Atau kita juga melakukan door to door. Jadi kita keliling antara dari pintu ke pintu, kita menanyakan bagi rekan-rekan, terutama untuk lansia. Lansia itu kan agak susah kalau kita untuk mengharapkan kedatangannya. Tapi kita door to door kita laksanakan di tempat di mana ada lansia yang belum divaksinasi. Itu mungkin usaha-usaha kami selain di rumah sakit maupun di puskesmas atau di klinik-klinik yang terdekat. Oke, baik Pak. Kalau untuk ibu hamil ataupun anak, apakah ada kendala ketika program vaksinasi ini mau dilakukan, baik itu dilakukan secara massal maupun datang seperti jemput bola tadi? Mungkin ada anak-anak yang menangis ketika mau divaksin atau ibu hamil yang mungkin mengalami kondisi tertentu akhirnya tidak bisa divaksinasi. Apakah Bapak menemui di lapangan hal-hal seperti itu? Sampai saat ini kami belum menemui kendala yang berarti terhadap ibu hamil, terutama ibu hamil ya. Ibu hamil itu kita wajibkan untuk di puskesmas karena memang kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi kita penanganan lebih cepat. Untuk anak-anak kita sebetulnya lebih enak anak-anak yang usia 6 sampai 11 tahun karena tempatnya sudah jelas di sekolah-sekolah yang sudah kita tentukan, daripada masyarakat umum dia harus datang ke tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi. Nah, contohnya seperti mulai tanggal 15 kemarin kita sudah berkunjung ke sekolah dasar atau TK-TK yang memang tempatnya untuk dilakukan vaksinasi. Di samping itu juga orang tua juga kita libatkan untuk mendampingi agar menjaga agar tidak terjadi tadi menangis atau mungkin rewel atau dan lain-lainnya. Itu orang tua sangat berperan sekali untuk dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi COVID ini. Oke, baik. Ini berarti kalau saya lihat tenaga medis yang diterjunkan juga lumayan banyak Pak ya, karena sampai ke sekolah-sekolah pun juga hadir. Berarti apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bekerja sendiri atau ada stakeholder lainnya yang turut dilibatkan, bahkan mungkin ada kader-kader dari puskesmas juga yang akhirnya turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi ini Pak? Ya, dalam pelaksanaan vaksinasi ini kita tidak lepas dari stakeholder yang terlibat, terutama dari TNI, Kodim, terus Polres, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain tersebut. Jadi kami juga dibantu relawan-relawan untuk memperlancar kegiatan vaksinasi COVID. Jadi kemarin dibantu sekitar ada 704 relawan yang membantu kita sebar ke 33 kecamatan, 39 puskesmas. Luar biasa, sudah banyak ya Pak ya. Ketika Bapak terjun ke lapangan nih Pak, apakah akhirnya masyarakat itu sebenarnya sudah terliterasi dan paham, oh ini loh vaksinasi COVID ini mengapa penting dan sebagainya, atau sebelum melakukan pelaksanaan dari pihak Dinas Kesehatan harus ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu, memberikan pemahaman, baru bisa melakukan vaksinasi Pak? Apa yang ditemui di lapangan? Iya, kalau waktu kita di lapangan memang tidak menutup kemungkinan ada sebagian memang masyarakat yang memang menolak vaksinasi. Artinya tidak bermakna sebetulnya untuk yang menolak tersebut. Tapi dengan arti kita melihat terutama lintas sektor yang kita harapkan, karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Nah, dari tokoh agama, tokoh masyarakat itulah kita minta bantuan untuk memberikan pengertian tentang pentingnya vaksinasi. Oke, baik. Pak, kalau kita melihat saat pandemi ini, kita juga mendengar banyak sekali tingkat kelahiran juga, dan ini akan mempengaruhi ke depannya untuk bagaimana jumlah vaksinasi untuk anak, kemudian untuk ibu hamil lagi. Apakah ini ada kerjasama baik dari Dinas Kesehatan mungkin dengan divisi lainnya yang berkaitan dengan
peningkatan kelahiran yang ada saat pandemi seperti ini, Pak? Ya, tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi lintas sektor, terutama untuk rumah sakit ibu dan anak itu kita juga kedepankan untuk melayani vaksinasi COVID. Jadi kita selain anak, selain lansia, selain remaja, itu juga khususnya untuk ibu hamil itu kita melibatkan juga rumah sakit ibu dan anak agar pencapaian vaksinasi untuk mencapai herd immunity khususnya untuk ibu hamil itu tercapai. Oke, target ambisiusnya Pak dari Kabupaten Malang sendiri untuk mencapai herd immunity kurang berapa banyak ini? Kalau target ambisius kami memang mau nggak mau harus 100%. Tapi memang 100%. Tapi memang kendala kami di lapangan tidak menutup masalah-masalah yang ada di lapangan. Meskipun sekarang kami sudah memenuhi herd immunity dari target yang sudah ditentukan, yaitu 70% untuk vaksinasi dosis pertama. Kemudian lansia aja di atas sudah 60%, makanya level kita sudah level 1 untuk kategori perekonomian di masyarakat. Luar biasa. Terakhir Pak, pesan singkat atau mungkin ajakan bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk melakukan vaksinasi. Silahkan. Ya, diharapkan dengan adanya pelaksanaan vaksinasi COVID ini dapat mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 mencapai kekebalan kelompok. Itu yang menjadi yang penting di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yatmo sudah berkenan untuk sharing hari ini. Semoga upaya untuk mencapai herd immunity-nya juga segera agar Kabupaten Malang juga terbebas dari adanya COVID-19. Baik pemirsa, kita masih akan berbincang berkaitan dengan vaksinasi anak dan juga ibu hamil bersama dengan influencer di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Pada segmen kali ini kita masih akan membahas terkait vaksinasi ibu hamil dan juga anak bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Salsabila Gina Anuraga. Beliau merupakan seorang influencer dan juga dokter, dan juga pernah menjabat sebagai Wakil 1 Roro Duta Wisata Kabupaten Malang tahun 2014 dan juga winner Duta Mahasiswa Berencana Kabupaten Malang 2016. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Bila, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Halo Mbak Nisa, teman SD ya? Iya, alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah, kalau pagi hari ini selalu bersyukur kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk tetap bekerja, mencari rezeki ya, mencari ilmu juga ya. Betul. Seru-seruan kita hari ini nonton ini ya. Siap. Alhamdulillah sih, itu yang selalu disyukurin. Baik, nah Mbak Bila, ini pada episode kali ini kita spesial membahas terkait vaksinasi untuk ibu hamil dan juga anak yang sedang dilakukan percepatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan tentunya pemerintahan juga. Nah, bagaimana nih tanggapan Pak Bila terkait upaya yang sedang dilakukan? Oke, ngobrolin seputar vaksin nih ya, buat ibu hamil dan juga anak-anak. Basically dulu nih, untuk ibu hamil dan anak-anak sebenarnya termasuk kelompok yang rentan terhadap pandemi ini, termasuk juga lansia. Jadi apabila mereka terkena dari COVID-19, dampaknya juga bisa luar biasa karena kondisi imunnya yang tidak stabil. Nah, untuk percepatan vaksin sendiri di Kabupaten Malang untuk ibu hamil dan anak-anak prosesnya juga panjang. Karena tahu sendiri kan, kabupaten wilayahnya yang luar biasa ya. Luas, kaya penghasilannya juga ya. Objek wisatanya banyak. Jadi
untuk kegiatan vaksinasi sendiri tentunya harus menyeluruh dari ujung ke ujung begitu. Oke, baik. Kalau Mbak Bila sendiri, apakah ada pengalaman nih untuk join program vaksinasi dari pemerintahan Kabupaten Malang? Mungkin bisa diceritakan. Oke, kalau ngobrolin pengalaman, alhamdulillah sekitar 2 bulan ini bergabung di kepolisian Kabupaten Malang dalam program percepatan vaksinasi Kabupaten Malang 2021. Dan di situ saya mengikuti program vaksinasi di beberapa titik di Kabupaten Malang. Tahu sendiri kan wilayahnya tadi ya. Jadi kita sebar, ada di Singosari, ada di Dau, lalu juga ada di Karangploso, rest area bahkan tempat peristirahatan kita buat vaksinasi gitu. Jadi kegiatannya memang lebih ke arah menuju ke kecamatan-kecamatan. Bahkan ada kegiatan drive-thru. Seru ya, nggak cuma tempat makan yang ada drive-thru. Sekarang vaksin juga ada drive-thru spesial Kabupaten Malang nih, luar biasa ya. Selain itu, selain drive-thru ada juga vaksinasi door to door. Wah, seru lagi, digedokin tiap rumah ya. Bukan bedah rumah tapi. Bukan. Tapi aksi untuk vaksin, begitu kegiatannya. Nah, ini yang bikin penasaran, pasti pemirsa juga pengen tahu, apakah dengan semua upaya tadi sampai ada door to door, animonya juga positif atau bahkan ada yang melakukan penolakan? Oke. Kalau seputar door to door dan juga kegiatan-kegiatan itu, ini terkait ibu hamil ya, ibu hamil dan anak-anak. Sejauh ini memang masih kita mengalami kendala, ibu-ibu merasa mungkin sedikit takut ya ketika hamil, kira-kira vaksin aman nggak ya? Anakku kira-kira gimana? Nah, peran dari ibu dan juga keluarganya nih yang lebih penting sebenarnya ya. Karena yang paling pegang peranan utama tuh sebenarnya suaminya. Wah, ketika ibunya udah berani nih berangkat gitu, oke aku ikut vaksin. Misalnya ini yang door to door ya, saya ke rumahnya Pak RT ini, kita kumpul di situ nih. Ketika udah sampai situ, suaminya datang misalnya. Wah jangan dong, jangan, kau masih hamil kok, kayak gitu. Nah itu sebuah tantangan tersendiri ya. Karena memang terkait ibu hamil ini ada persyaratan tertentu. Misal dia sudah melewati trimester pertama, yaitu 3 bulan kehamilan pertama, sebaiknya setelah itu. Lalu jenis vaksin yang digunakan juga sampai saat ini mungkin nanti akan berkembang ya. Yang bisa digunakan adalah Sinovac itu. Nah mungkin itulah edukasi yang harus disampaikan untuk keluarga dan juga ibu hamilnya gitu. Jadi nggak takut was-was gitu. Oke, baik. Berarti ketika terjadi kendala tersebut, peran dokter di sana juga memberikan pemahaman dulu dan lain sebagainya. Betul, itu tantangan sendiri dan akhirnya kita menggunakan fasilitas ya, bantuan dari teman-teman kepolisian, dari teman-teman dinas kesehatan, juga main kepala desa atau di bagian situ kita lakukan edukasi dulu. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru ya. Kita tidak pernah memaksakan posisi vaksin saat itu sedang takut kita vaksin juga nggak baik efeknya. Kita berikan waktu di tempat itu, kita ada melaksanakan 1 minggu, kita tunggu di hari-hari tersebut. Diharapkan tetap datang, tapi dalam kondisi yang prima dan siap begitu. Oke, wah luar biasa nih. Ketika kita ngelihat program memang langsung terjun ke masyarakat. Tapi Bill ini sebagai dokter dan juga influencer, apakah ada upaya lain misalnya secara digital juga memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Malang terkait literasi seperti itu? Apakah ada dari Bila? Oke, sejauh ini ya kalau untuk di Kabupaten Malang saya sih menggunakannya platformnya Instagram ya. Instagram dan sebenarnya nih actually yang paling cepat adalah WhatsApp. WhatsApp, grup story WhatsApp. Saya selalu menginformasikan kalau di ini nih di kabupaten, di bagian kecamatan ini ada nih tanggal ini sampai tanggal ini, monggo silahkan teman-teman yang mau vaksin untuk ibu hamil boleh, untuk anak-anak boleh. Jadi untuk di Instagram saya post, lalu untuk di story WhatsApp juga ternyata animonya tinggi. Lalu ada beberapa di Line juga, saya juga jarkom untuk itu sih. Oke, benar juga ya kalau kita lihat orang-orang dengan usia dewasa nampaknya lebih percaya informasi malah melalui WhatsApp daripada platform lainnya. Karena kalau WhatsApp kan sebenarnya trust ya, kita nyimpen nomornya dia dan dia kenal, jadi ada unsur trustnya, percayanya. Kalau Instagram kadang-kadang kita share post nih, loh siapa, orang ini siapa, kadang-kadang masih seperti itu kan. Sedangkan kalau WhatsApp lebih personal sifatnya, begitu. Oke, baik. Bill, kemudian apa nih harapan bagi masyarakat khususnya untuk Kabupaten Malang terkait program vaksinasi ini? Soalnya kalau kita lihat nih di artikel memang pemerintah memang gencar untuk mencapai herd immunity tentunya di Kabupaten Malang. Silahkan. Oke, spesial ya buat bumil-bumil calon mam ya, ibu-ibu di Kabupaten Malang dan juga anak-anak ya. Yuk kita vaksin, insya Allah banyak untungnya. Insya Allah dengan kondisi kita yang prima, disiapkan dulu badannya. Hari itu kita bikin situasi yang nyaman, biar saat ditensi, saat pertama kali melakukan screening juga dalam kondisi yang prima. Dan kalau memang ada keluarga atau mungkin tetangga yang menyarankan jangan dulu, kita tenangkan dulu pikiran kita satukan kita positif, aku pengen sehat.
ketika aku pengen melahirkan nanti, aku pengen punya anak yang sehat juga. Insya Allah dari vaksin ini bisa membawa manfaat yang banyak, bisa kita sama-sama yuk bantu untuk meringankan dan menyelesaikan pandemi COVID ini. Wah, Gitu. Masya Allah luar biasa nih. Semoga ini juga dikenal dan juga diingat-ingat terus sama pemirsa UB TV dan bisa disampaikan pesan positif dari Dokter Bila hari ini. Terima kasih banyak sudah sharing hari ini. Sehat selalu. Siap. Terus Semangat. gencarkan vaksinasi di Kabupaten Malang. Jauh sikat pokoknya. Baiklah pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini terkait program vaksinasi untuk ibu hamil dan juga anak yang berada di Kabupaten Malang. Semoga upaya yang dilakukan oleh Dinkes dan juga para influencer ini untuk menyebarkan hal-hal positif terkait vaksin juga bisa terlaksana dengan baik. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.